Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 3A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa review makalah trifluoromethylate quinolone hidantoin hybrid synthesis and antibacterial evaluation. Berikut nama anggota kelompok kami. Baik, resistensi mikroba merupakan masalah global yang serius. Penggunaan antibiotik secara meluas seperti quinolone yang bekerja dengan menghambat enzim DNA agerase dan topoimerase 4 telah menyebabkan lebih dari 50% strain bakteri klinis mengembangkan resistensi. Hal ini meningkatkan tantangan besar dalam pengembangan agen antibakteri baru yang seringkali terbentur masalah toksisitas, resistensi, dan keterbatasan dalam menargetkan bakteri. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah hibridasi molekuler, yaitu menggabungkan struktur senyawa untuk menghasilkan agen antibakteri dengan sifat yang lebih unggul. Senyawa trifluoromethylate quinolone hidantoin adalah contoh inovasi ini, yang mengombinasikan struktur quinolone dan hidantoin serta gugus trifluorometyl. Next. Definisi quinolone. Quinolone merupakan obat bakterisida yang dapat menghambat DNA bakteri gerase atau enzim topoimerase 4 sehingga menghentikan replikasi dan transkripsi dari DNA. Quinolone adalah agen antimikroba spektrum luas sintetik. Hidantoin atau glycolilurea atau imizadolin 2,4-on merupakan gugus heterosiklik penting yang mengandung nitrogen, yang dua atom nitrogennya terletak pada cincin beranggota 5. Selanjutnya ada reaksi kondensasi intermolekuler, di mana reaksi ini merupakan reaksi dua molekul atau lebih bergabung menjadi satu molekul yang lebih besar dan terkadang disertai dengan pelepasan molekul kecil seperti air, amonia, atau hidrogen klorida. Kemudian ada reaksi alkilasi. Reaksi alkilasi adalah reaksi kimia di mana suatu gugus alkil biasanya berupa rantai hidrokarbon ditambahkan ke molekul lain. Reaksi selanjutnya ada reaksi kopling Suzuki-Miyaura. Reaksi ini merupakan reaksi yang terkenal dengan pembentukan ikatan CC. Reaksi Suzuki-Miyaura diterapkan untuk mensintesis berbagai macam senyawa farmasi dan biologi. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut graphical prosedur dari sintesis senyawa ini. Yang pertama itu yang dimana dicampurkan 10 gram urea dengan 8 ml chloroacetyl klorida dalam 50 ml toluen di dalam mikroplas. Kemudian dipanaskan campuran tersebut menggunakan hot plate dan direflux campuran karbomil 2 chloroacetamid dengan 10 ml siklopropilamin dalam 50 ml DMF selama 16 jam. Kemudian dicampurkan 1 siklopropilimidazolin 24 ion dengan 5 ml 1,2-dibromoetana dan 20 gram K2CO3 dalam 50 ml DMF di Erlenmeyer pada suhu kamar selama 16 jam dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer. Kemudian dicampurkan 7 gram 4-bromo-3-fluoroanilin dengan 10 gram etil 4,4,4-trifluoro 3-oksobutanoat dalam 20 ml polyphosphoric acid di beker gelas. Selanjutnya dipanaskan campuran pada suhu 130 derajat Celcius selama 2 jam menggunakan hot plate untuk menghasilkan 6-bromo-7-fluoro-2-trifluorometil quinolin 4,1-hawan. Selanjutnya dicampurkan 6-bromo-7-fluoro-2-trifluorometil quinolin 4,1-hawan dengan 3,2-bromometil 1-clear-siklopropilimidazolidin 2,4 ion dalam DMF di Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan K2CO3 dan trietilamina lalu dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 48 jam. Selanjutnya dilakukan reaksi Suzuki-Copley menggunakan senyawa hibrida yang dihasilkan boronic ester atau boronic acid, PDDPPF, Cl2, GCM, dan K2CO3 dalam DMF pada suhu 80 derajat Celcius di Erlenmeyer untuk menghasilkan senyawa 3,2,6-bromo-7-fluoro 4-okso-2-trifluorometil quinolin 1,4-hyel etil 1-siklopropylimidazolidin 2,4 dion. Berikut adalah mekanisme reaksinya. Reaksi ini dimulai dengan senyawa 1,2-diaminoetan pada nomor 12 yang mengalami kondensasi intermolekul dengan fosgen atau Cl2CO dalam pelarut toluena pada suhu 80 derajat Celcius selama 3 jam. Reaksi ini menghasilkan senyawa 2-chloro-N-chlorokarbonil etanimidaamida pada nomor 13 dengan yield sebesar 75%. Selanjutnya, senyawa ini direaksikan dengan epichlorohidrin melalui serangan nukleofilik pada cincin epoksida menghasilkan senyawa siklik 2-chloro-1,3-oksazolidin 4-on pada nomor 14 dalam DMF pada suhu 140 derajat Celcius selama 16 jam dengan yield 30%. Tahap berikutnya adalah reaksi alkilasi, di mana senyawa nomor 14 direaksikan dengan bromida alkil atau BR pada suhu ruang selama 16 jam, menghasilkan produk 3-bromo-2-chloro-1,3-oksazolidin 4-on pada nomor 15 dengan yield 72%. Pada jalur yang lain, senyawa 4-amino-2-bromo-5-trifluorometilbenzena di nomor 16 mengalami siklisasi aromatik menggunakan asam polifosfat atau PPA pada suhu 140 derajat Celcius selama 2 jam. Reaksi ini menghasilkan senyawa 6-bromo-4-trifluorometil quinolin 21-on pada nomor 17 dengan yield sebesar 50%. Senyawa ini kemudian direaksikan dengan 1,3-dibromo-2-propionilbenzena pada nomor 4 dalam kondisi basah K2CO3 dan pelarut DMF pada suhu 80 derajat Celcius selama 3 hari untuk menghasilkan senyawa 6-bromo-8-trifluorometil quinolin 4-on pada nomor 18 dengan yield 26%. Tahap terakhir adalah reaksi kopling Suzuki-Miyaura, di mana senyawa nomor 18 direaksikan dengan asam boronat atau ester boronat dalam keberadaan katalis PDDPPF Cl2 dan basa K2CO3 dalam pelarut DMF. Reaksi ini berlangsung pada suhu 80 derajat Celcius selama 40-6 jam dan menghasilkan berbagai turunan 8-trifluorometil 2 substituen fenil quinolin 4-on pada nomor 19 AN dengan yield berkisar antara 60-80%.
Baik, selanjutnya hasil reaksi. Berikut adalah hasil reaksi dari penelitian ini, di mana zona penghambatan senyawa yang disintesis dengan compound 19A sampai compound 19N terhadap gram positif dan bakteri gram negatif. Kemudian selanjutnya merupakan hasil reaksi dari konsentrasi penghambatan minimum hibrida senyawa compound 19A sampai compound 19N melawan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Selanjutnya pada pembahasan ini terdapat reaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan yang mana reaksi ini menghasilkan senyawa 3,2,6 bromo 7 fluoro 4 okso 2 trifluorometil quinolen 1,4H yield etil 1 siklopropil imidazolidin 2,4 dion yang merupakan serangkaian senyawa quinolon hidantoin hibrid yang diberi kode 19A sampai 19N, yang dimana senyawa 19C memiliki struktur yang mencakup substituen propen kecil pada posisi C6 cincin quinolon yang terbukti meningkatkan aktivitas antibakteri. Kehadiran gugus trifluorometil memberikan stabilitas kimia, lipofilisitas, dan kemampuan penetrasi membran, sedangkan cincin hidantoin meningkatkan stabilitas molekul dan afinitas terhadap target biologis. Karakterisasi senyawa ini dilakukan menggunakan NMR dan analisis massa yang mengonfirmasi keberadaan gugus propen, cincin siklopropil, dan gugus karbonil. Uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa senyawa 19C efektif terhadap bakteri gram positif, yang mana Staphylococcus aureus zona inhibisi 18 mm dan konsentrasi hampat minimumnya 50 mikrogram per mili, dan bakteri gram negatif yang mana Pseudomonas aeruginosa di mana zona inhibisinya 14 mm dan konsentrasi hampat minimum 50 mikrogram per mili dengan aktivitas terhadap Klebsiella pneumoniae dan Escherichia coli pada konsentrasi hampat minimum 100 mikrogram per mili. Berikut kesimpulan dari penelitian ini berupa sintesis senyawa quinolon hidantoin ini dilakukan melalui 4 tahap utama, yaitu pertama modifikasi hidantoin reaksi, yang kedua sintesis quinolon, dan ketiga ada penggabungan quinolon dan hidantoin atau serta modifikasi posisi C6 cincin quinolon melalui coupling Suzuki menggunakan. Yang kedua, berdasarkan percobaan yang dilakukan didapatkan hasil akhir berupa senyawa 3,2,6 bromo 7 fluoro 4 okso 2 trifluorometil quinolon 1,4H etil 1 siklopropil imidazolidin 2,4 dion yang merupakan serangkaian senyawa quinolon hidantoin hibrid yang diberi kode 19A sampai 19N dengan senyawa 19C sebagai yang paling aktif. Struktur 19C mencakup gugus propen, cincin hidantoin, dan gugus trifluorometil yang meningkatkan bioaktivitas, stabilitas metabolik, dan afinitas biologis. Yang ketiga, senyawa 19C bekerja dengan menghambat DNA agilasa, efektif terhadap Staphylococcus aureus atau zona inhibisi 18 mm dan Pseudomonas aeruginosa 14 mm dengan MIC 50 sampai 100 mikrogram per mili. Interaksi kuat dengan residu Val 120 dan Lis 103 pada DNA agilasa menjadikannya kandidat potensial untuk mengembangkan obat antibakteri baru. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.